Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita mulai saja. Materi kita hari ini dalam pelajaran SKI, kita akan membahas ulang sedikit tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau dinasti Ayyubiyah. Nah, di sini kita bahas tentang biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap dari Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar bin Najmuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang jenderal dan pejuang Muslim Kurdi dari Tirkit, daerah utara Irak saat ini. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Sirkuh merupakan seorang imigrasi yang meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tirkit, Irak. Salahuddin lahir di benteng Tirkit, Irak tahun 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Tirkit saat itu, baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Jangki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Next, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi menteri. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nah, Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Sirkuh untuk membantu keponakannya, Salahuddin Al-Ayyubi, di Mesir mengetahui kedatangan pasukan besar ini. Sebagian pasukan salib yang berasal di Mesir pun lari kocar-kacir sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari khalifah dinasti Ayyubiyah. Nah, di sini Salahuddin dalam perang salib. Pasukan salib terdiri atas 3 bagian. Bagian depan pasukan adalah pasukan Hospitaller. Bagian tengah adalah batalion kerajaan yang dipimpin Guy de Lusignan yang juga membawa salib besar sebagai lambang kerajaan. Bagian belakang adalah pasukan Ordo Knights Templar yang dipimpin Balian dari Ibelin. Nah, bahasa yang mereka gunakan bercampur antara bahasa Inggris, Prancis, dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti umumnya tentara Eropa, mereka menggunakan baju zirah dari besi yang berat, yang sebetulnya tidak cocok digunakan di perang padang pasir. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukan Muslim membakar rumput kering di sekeliling pasukan salib yang sudah sangat kepanasan dan kehausan. Besok paginya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavalerinya untuk membabat habis kuda tunggangan musuh. Nah, tanpa kuda dan payah kepanasan, pasukan salib menjadi jauh berkurang kekuatannya. Saat peperangan berlangsung dengan kondisi suhu yang panas, hampir semua pasukan salib tewas. Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, berhasil ditawan, sedangkan Reginald de Castellane yang pernah membantai khalifah kaum muslimin langsung dipancung. Nah, sedangkan Raja Guy Salahuddin memperlakukan dengan baik dan dibebaskan dengan tebusan beberapa tahun kemudian. Salahuddin dalam pembebasan Yerusalem. Sini pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin.
perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang saleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Oke, lanjut ke pembahasan tentang wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, sebagaimana manusia sebelumnya, baik dari kalangan nabi, rasul, ulama, panglima perang, dan yang lainnya, Salahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Ia wafat pada usia 55 tahun pada 16 Safar 589 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 1193 di Damaskus. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyolati jenazahnya. Anak-anaknya Ali, Utsman, dan Ghazi turut hadir menghantarkan sang ayah ke peristirahatannya. Semoga Allah meridhai, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau, wahai pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem. Oke, sekian pembahasan tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar atau Salahuddin Al-Ayyubi dalam dinasti Ayyubiyah. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan Ibu akhiri dan Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.